Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Indriani, mahasiswa akuntansi semester 7 STIE Wikara Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Penentuan Tarif Sewa Mobil pada Usaha Rental Mobil Sakura Rencar dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing dengan pendekatan Variable Costing. Latar belakang dari penelitian ini, PT Sakura Rencar adalah salah satu perusahaan jasa rental mobil yang menyediakan layanan sewa kendaraan khususnya di daerah Purwakarta. PT Sakura Rencar ini menyadari bahwa bidang usaha jasa sewa mobil di Purwakarta semakin meningkat dan bersaing ketat. Maka, perlu diperhatikan faktor kesesuaian harga yang harus dilakukan oleh jasa sewa mobil PT Sakura Rencar agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor lain yang sejenis. Persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis menuntut setiap perusahaan untuk merancang dan menetapkan berbagai macam strategi yang tepat. Strategi penetapan harga dalam bisnis rental mobil menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha, karena setiap penentuan harga akan mengakibatkan tingkat permintaan dari konsumen yang berbeda. Semakin pesat pertumbuhan bisnis rental mobil di Purwakarta, sehingga akan menyebabkan persaingan ketat sesama pengusaha. Belum lagi, tidak semua pengusaha rental mobil di Purwakarta tergabung dalam PT Sakura Rencar, sehingga sangat sulit untuk membuat kesepakatan dan standar dalam penetapan harga. Menentukan harga jual yang tepat dari barang dan jasa yang ditawarkan bukanlah tugas yang mudah bagi manajemen. Hal ini dikarenakan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh harga jual yang ditawarkan oleh perusahaan selaku produsen. Pada dasarnya, dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa harus dapat menutup biaya penuh perusahaan dan dapat menghasilkan laba. Biaya penuh adalah total pengorbanan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Memang tidak mudah dalam menentukan harga jual, khususnya dalam sewa mobil ini. Penentuan harga yang terlalu tinggi bagi konsumen dapat mengakibatkan konsumen tidak jadi membeli. Sebaliknya, jika harga yang ditawarkan rendah menyebabkan keuntungan yang diperoleh minim bahkan bisa merugi. Untuk jangka panjang hal ini jelas tidak menguntungkan perusahaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Analisis Penentuan Tarif Sewa Mobil pada Usaha Rental Mobil Sakura Rencar dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing dengan pendekatan Variable Costing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penentuan tarif sewa mobil di rental mobil Sakura Rencar. Yang kedua, apakah penentuan tarif sewa mobil di rental mobil Sakura Rencar sudah tepat. Kemudian, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan tarif sewa mobil di rental mobil Sakura Rencar. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah penentuan tarif sewa mobil di rental mobil Sakura Rencar sudah tepat. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian hanya mengenai penentuan tarif sewa mobil pada usaha rental mobil Sakura Rencar dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing dengan pendekatan Variable Costing. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap bidang akuntansi, terutama mengenai bagaimana metode yang digunakan dalam menetapkan tarif sewa pada perusahaan jasa. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat menambah informasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tarif sewa yang tepat. Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Kemudian di bab 2 ada landasan teori. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang ada hubungannya dengan tarif sewa mobil. Bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Masuk ke pembahasan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada harga jual. Istilah harga jual menurut Supriyono adalah sejumlah moneter yang dibebankan oleh suatu inti usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Tujuan penentuan harga jual ini adalah untuk meningkatkan penjualan, mempertahankan dan memperbaiki market share, menstabilkan tingkat harga, mencapai laba maksimal, dan mengembalikan investasi.
Kemudian faktor yang mempengaruhi harga yaitu yang pertama adalah keadaan perekonomian, yang kedua adalah permintaan dan penawaran, yang ketiga adalah persaingan, yang keempat adalah biaya, dan yang kelima adalah tujuan dari perusahaan itu sendiri. Metode penentuan harga jual yang pertama adalah penentuan harga jual normal atau normal pricing. Metode penentuan harga jual normal sering disebut dengan istilah cost plus pricing, yang berarti harga jual ditentukan dengan menambah laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa. Harga jual berdasarkan metode cost plus pricing memperhitungkan dua unsur, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan full costing dan yang kedua adalah pendekatan variable costing. Dalam pendekatan full costing, harga jual dapat dihitung dengan rumus harga jual sama dengan biaya produksi ditambah persen markup. Persen markup ini dihasilkan dari laba yang diharapkan ditambah biaya non-produksi dibagi biaya produksi. Dalam pendekatan variable costing, harga jual dapat dihitung dengan rumus harga jual sama dengan biaya variabel ditambah persen markup. Persen markup sama dengan biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya variabel. Teori yang kedua ada biaya. Biaya menurut Mulyadi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Penggolongan biaya, yang pertama penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran, yang kedua penggolongan biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga penggolongan biaya atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat penggolongan biaya sesuai dengan tingkah lakunya terhadap perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir adalah penggolongan biaya atas dasar waktu. Perilaku biaya dibagi menjadi tiga, yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Metode pemisahan biaya semi variabel dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel, metode titik tertinggi dan titik terendah, metode biaya bersiap, dan metode kuadrat kecil. Teori yang ketiga ada laba. Laba adalah selisih jumlah pendapatan dengan jumlah biaya dalam suatu periode yang sama. Terdapat tiga pendekatan dan perencanaan tingkat pencapaian laba bersih, yaitu yang pertama, perencanaan tingkat laba bersih dari penjualan, yang kedua, perencanaan tingkat laba bersih dari biaya variabel, yang ketiga, perencanaan tingkat laba bersih. Teori yang keempat ada jasa. Jasa atau service, menurut Siti Fatimah, adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jasa juga diproduksi menggunakan bahan, tenaga kerja, dan masukan modal. Karakteristik jasa ini ada 4. Yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak dapat dipisahkan, yang ketiga berubah-ubah, dan yang keempat daya tahan. Ruang lingkup jasa menurut William J. Stanton dapat digolongkan menjadi perumahan, usaha rumah tangga, rekreasi, perawatan pribadi, perawatan medis, pendidikan pribadi, jasa bisnis dan profesi, jasa asuransi dan finansial, angkutan dan komunikasi. Teori yang terakhir ada sewa menyewa. Menurut pasal 1548 KUHP Perdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Mengenai hak dan kewajiban dari pemilik properti berdasarkan pada pasal 1550 KUHP Perdata, kewajiban pemilik tersebut diantaranya yang pertama adalah menyerahkan properti yang disewakan kepada pihak menyewa, memelihara properti yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dan dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud, dan kemudian memastikan ketentraman, kenyamanan, dan keamanan kepada penyewa properti. Kewajiban dari penyewa adalah mempergunakan barang yang disewa sesuai dengan tujuan perjanjian sewa menyewa. Kemudian membayar harga sewa pada waktu yang telah ditetapkan, menyerahkan kembali barang yang disewa setelah perjanjian sewa menyewa berakhir dalam keadaan seperti menerima barang.
Kemudian, sanggup mengganti kerugian karena kerusakan yang terjadi pada waktu selama perjanjian sewa-menyewa, kecuali ia dapat membuktikan bahwa hal itu terjadi bukan karena kesalahannya. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan yang telah ditentukan sebagai tempat penelitian, sehingga kesimpulan yang ditarik hanya berlaku pada perusahaan yang bersangkutan. Subjek dan objek penelitiannya. Subjek dari penelitian ini adalah manajer perusahaan dan bagian pelayanan jasa. Objeknya yaitu metode penentuan tarif sewa mobil dan biaya-biaya yang terkait dalam penentuan tarif sewa mobil. Kemudian teknik pengumpulan datanya, yang pertama adalah wawancara dan yang kedua adalah dokumentasi. Teknik analisis datanya, yang pertama teknik deskriptif, yaitu menyajikan data dari hasil penelitian mengenai elemen-elemen yang berhubungan dengan penentuan tarif sewa mobil. Yang kedua adalah ada teknik komparatif, yaitu memahami data-data dan membandingkan antara hasil temuan di lapangan dengan teori yang ada. Metode yang digunakan dalam penentuan tarif adalah metode cost plus pricing dengan pendekatan variable costing. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.